teknik mewawancarai anak. Yang pertama itu ada struktur organisasinya. Kalau menurut abang bagaimana struktur organisasi perusahaan? Kalau untuk operasional toko sendiri itu mulai dari SM, terus di bawahnya nanti ada supervisor area depan sama area gudang, terus di bawahnya lagi itu ada 2 orang leader di area depannya sebagai visual merchandising untuk barang-barangnya, terus di bawahnya lagi itu ada SC-nya stock crew-nya. Oh, Itu susunan yang di toko ya. Kalau untuk susunan yang di China-nya ada lagi. kalau berarti yang paling tinggi itu apa? Kalau untuk operasional toko SM, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri dia ada operational manager, itu yang memegang Indonesia. Terus ada lagi yang di China. Kalau yang pegang batang itu, Batang dia ada orang China, area manager. jadi langsung ke Cina nya. Iya, karena kita brandnya brand Cina. Yang selanjutnya, apakah ada tim atau departemen khusus yang menangani kegiatan impor? Kalau untuk impor sama ekspor itu kita kurang tahu. Cuman kalau untuk ada tim khususnya pasti ada, karena kita ada beberapa brand itu yang memang dibuat dari KKP atau Osam sendiri, yang brand eksklusif dari Osam sendiri. Nah itu dari impornya dari ekspornya dari luar. Tapi kalau untuk timnya sendiri pasti ada. Cuman kita nggak tahu kalau hal itu. Cuman kita cuma resip barangnya aja, penerimaan barang. Yang selanjutnya, apakah perusahaan memiliki cabang atau kantor perwakilan di luar negeri? Kalau luar negeri ada. Nah, tadi Pusatnya di China. apakah perusahaan ini memiliki fasilitas atau infrastruktur tertentu yang mendukung kegiatan impor? Kalau misalnya ini lebih ke gudang atau pusat distribusinya? Itu sama kayak retail lain sih Kak, kalau penerimaan barangnya. Karena kan pusat pengumpulan barangnya itu ada di Jakarta. Nah itu yang dari Cina ke Jakarta dulu, baru Jakarta baru ke Batam. Langsung ke atau ada Kalau yang gudang? dari China ke sini dia nggak ada sih, Kak. Kecuali mungkin material-material yang langsung dipesan dari produsen Cinanya kayak POP segala macam, kayak yang seperti yang di gondola ini POP itu biasa dari China langsung. Nah itu langsung dikirim ke toko. Cuman kita terimanya itu kayak terima paket biasa aja. Biasa dibawa sama Lion Parcel. Oh, jadi unboxingnya itu biasanya di mana? Biasa di area yang terlihat CCTV di server biasa. Oh, di dalam ruangan ini? Iya dalam Mall ruangan. ini? Iya. Apakah perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga seperti freight forwarder atau agen logistik? Ada ya lain? Biasanya lain, Kak. Cuman random juga sih biasanya. Oh, mungkin karena dari Jakarta dia langsung pakai Lion Parcel gitu ya? Biasanya kayak gitu Kak. Cuman kalau dari China-nya biasa dia Lion sih yang biasanya terima. Bagaimana skala operasi perusahaan saat ini? Kalau bicara soal skala kan itu ada penjualan atau misalkan traffic. Banyak penjual. Kalau traffic sama penjualan sih tergantung sama area coverage-nya. Cuman kan di Batam ini kan udah ada juga ITB sama Megamall. Kalau mau dibandingin yang ramean banget itu ramean di ITB. Bahkan salesnya itu lebih besar yang di ITB daripada di sini. Karena di sini area cakupannya menurut saya kurang. Kalau di sana kan banyak. Sebenarnya di sini juga banyak turis. Cuman turis itu nggak langsung ke sini. Dia mungkin balik istirahat dulu baru jalan-jalan. Kalau di ITB kan orang-orang udah pada tahu. Itu juga banyak di sana. Jadi dia langsung ke sana. Apakah lebih berfokus pada pasar domestik, internasional, atau kombinasi? Domestik sama internasional sih, Kak. Soalnya kita juga ada yang di luar, Malaysia, Kamboja juga. Apa keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan pesaing dalam industri yang sama? Contohnya mungkin kayak Lebih ke di desainnya kita beda sama yang lainnya. Interior yang dipakai sama kalau retail lainnya kan kayak dominan hampir sama semua. Cuman kalau kita pakai yang narik customer gitu, mulai dari desainnya, warnanya. apakah perusahaan lebih menekankan pada harga, kualitas, atau layanan? Pelayanan Kak. Kalau untuk harga kita hampir sama retail lain. Kalau lebih ya pelayanan aja sih. Kalau misalnya Osam ini dia biasanya fokus pada inovasi produk, efisiensi biaya, atau layanan? Yang utama tadi sama layanan Kak. Yang kedua
inovasi produk. Karena juga kita banyak brand-brand lokal sih, ikut kebanyakan brand-brand lokal ini. Bagaimana perusahaan memposisikan diri di pasar global? Apakah termasuk sebagai pemain utama atau Kalau Awesome sih jadi pemain utama kak, karena kita nggak ada atasannya lagi. Kayak Awesome itu ya, Awesome sama kaki sama, dia juga diri sendiri, nggak ada atasannya lagi. Beda sama contohnya Indomaret mungkin ada induk perusahaannya, kalau Awesome sama kaki nggak ada. kira-kira bisa jelasin nggak ya secara singkat tentang produk atau layanan utama perusahaan? Produk apa yang benar-benar nggak lokal? Iya, produknya sebenarnya produk yang dijual sama retail lain sama kak, cuman ada beberapa yang mereka itu bundling itu dalam artian sepaket yang udah dipaketin sama orang kosong. Itu ada beberapa produk yang di kemasannya ada eksklusif, itu biasa dari Awesome sendiri yang pakai, nah, dibuat banding gitu, ya isinya lengkap gitu. Kalau misalkan kosmetik dia punya skincare, biasa dia ada udah sabun cuci mukanya ada, cleansernya ada, tonernya ada, dia lengkap. Jadi mereka dari Awesome itu udah dibanding gitu, jadi produk eksklusif namanya. Nah itu kirimannya langsung dari pusat China langsung. Selanjutnya, apa saja jenis produk utama yang diimpor oleh Awesome? Kalau impor nggak ada sih kak yang diimpor, yang produk eksklusif itu aja. Cuman itu bukan Indonesia, karena kita lain juga ada juga. Sekarang ini juga banyak ini China, cuman beberapa retail juga jual itu. Cuman kurang tahu ya kalau di Awesome luar negeri gimana, Malaysia juga kita kurang tahu, tapi tetap sama. Cuman barangnya aja kita nggak tahu mereka jual barang-barang apa, tapi ada beberapa yang berbeda. Kira-kira apa produk andalan dari Awesome? Kosmetik pak. Apakah ada tren atau preferensi konsumen atau perubahan dalam permintaan pasar terhadap produk? Kalau itu nggak ada sih pak, cuman paling kalau mereka ngikutinnya, kalau misalkan euforia Natal nih, kita pasti ada barang-barang yang ngikutin juga, kayak barang-barang Christmas kita juga pasti ada barang-barang ini. Cuman kalau ngikutin kayak tren-tren pasar, customer-nya mau apa sih, mau apa, nggak ada kan. Soalnya ada kalau yang hal-hal seperti itu biasanya langsung dikirim sama China-nya langsung, karena kita ada aplikasi sendiri yang langsung berhubung sama orang China. Jadi Kalau tren nggak ada, lebih ke eventnya aja ya? ya event aja. Cuman kalau untuk tren kita nggak ada. Cuman kan mereka yang buat inovasinya sendiri, mereka cuma nge-set kita, mereka maunya seperti ini yang Terakhir, mungkin bagaimana perusahaan bersaing dengan produk lokal atau produk dari perusahaan lain di market? kalau untuk bersaing secara produk mungkin nggak ada yang perlu disaingin Kak, karena harganya sama. Balik lagi nih yang saya bilang tadi, kita tuh menangnya di inovasi desainnya aja, mulai dari warnanya yang kalau kita pakai warna-warna yang yang enak dipandang mata, sama desainnya juga, konsep-konsep yang ada di dalam tokonya, Instagramable yang menarik